Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu, keluarga damai terkasih. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan hadir di hati kita saat ini. Kita kembali bertemu dalam Sapaan Damai Sejahtera di hari ini tanggal 30 Juni 2026. Dan kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa dalam surga, Bapa yang penuh kasih, yang senantiasa mengasihi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami. Kami mau merenungkan akan firman-Mu. Penuhi kami dengan hikmat untuk memahami firman kebenaran-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu keluarga damai, tidak terasa hari ini kita sudah sampai di penghujung bulan Juni dan setengah tahun perjalanan tahun 2026 akan berlalu. Bagaimana ketaatan kita dalam menjalani kehendak Tuhan selama ini dalam kehidupan kita yang sudah berlalu. Renungan Samas kita hari ini mengambil tema ketaatan total. Ayat renungan kita diambil dari Injil Lukas 5 ayat 4-5. Demikian Injil Tuhan. Setelah selesai berbicara, ia, dalam hal ini Tuhan Yesus, berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Lukas 5 ayat 4-5 mencatat perintah Yesus kepada Simon Petrus untuk kembali menebarkan jala setelah semalaman murid Yesus gagal menangkap ikan. Petrus sempat ragu secara logika, karena mereka sudah sepanjang malam menjala ikan namun tidak ada hasil. Namun Petrus taat. Perikop ini mengajarkan pentingnya ketaatan total, sekalipun situasinya terlihat mustahil. Kisah ini menggambarkan bahwa Simon taat, tetapi masih ada keraguan dan menjadi tidak sepenuhnya taat. Ketaatan yang dimaksud di sini adalah ketaatan total. Ketaatan total artinya bukan hanya taat dalam satu hal saja, Bapak Ibu, tetapi taat dalam segala hal. Sebagai contoh, jika kita taat dalam memberi, tetapi tidak taat dalam mengampuni, maka itu juga belum bisa dikatakan sebagai ketaatan yang total. Atau taat dalam hal kerajinan beribadah, tapi masih menyimpan dendam terhadap orang lain misalnya. Ini belum bisa dikatakan ketaatan secara sepenuhnya. Ketaatan harus total dan menyeluruh. Jadi tidak ada pemisahan antara hal-hal yang bersifat duniawi, sekuler, dan rohani. Ketaatan rohani harus tercermin baik di dalam gereja maupun di dunia kerja dan lingkungan kita. Taat secara total diperlukan sebagai wujud penyerahan diri dan pembuktian kasih yang tulus kepada Tuhan. Ketaatan ini bukan sekedar kewajiban, melainkan menyelaraskan hidup dengan kehendak-Nya, agar hidup kita terhindar dari kerusakan dan kehancuran. Tuhan tidak menginginkan ada yang rusak dalam kehidupan kita. Jika kehidupan kita terpecah belah, berarti ada yang kurang dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak boleh membiarkan kehidupan kita terpecah belah. Nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dalam kitab Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Anggota tubuh yang dimaksud tidak hanya satu, tetapi banyak. Namun yang harus kita serahkan kepada Tuhan, bukan hanya satu atau dua atau tiga anggota saja, melainkan seluruhnya. Serahkan hati kita kepada Tuhan, agar kita hidup dalam ketaatannya. Serahkan pikiran kita agar kita bisa berpikir dan bertindak sesuai dengan kehendak-Nya. Serahkan mata kita agar kita melihat dunia dengan pandangan yang bersih dan penuh kasih. Serahkan tangan kita agar kita dapat melakukan pelayanan dan memberkati sesama. Serahkan kaki kita agar langkah-langkah kita dipimpin oleh Roh Kudus dalam jalur kebenaran. Roma 12 ayat 1 menyatakan supaya kita menyerahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah.
Inilah ketaatan yang sejati, mengorbankan seluruh diri kita sebagai wujud penghormatan dan cinta kepadanya. Jadi kebenaran Alkitab memanggil kita untuk hidup dalam ketaatan total dengan menyerahkan seluruh anggota tubuh kita sebagai sarana untuk menghormati dan mengabdi kepada Tuhan. Kita harus ingat bahwa Tuhan telah memberikan nyawanya secara total untuk kita. Pengorbanannya di kayu salib menjadi ketaatan total Tuhan Yesus pada Allah Sang Pencipta. Ia tidak berhenti dalam ketaatannya ketika ia berada di Taman Getsemani, melainkan terus menuju Golgota. Ia tidak berhenti dalam ketaatannya ketika murid-muridnya menyangkalnya, mengkhianatinya dan meninggalkannya. Ia tidak berhenti sampai akhirnya ia mati di atas kayu salib. Jika Tuhan sudah memberikan hidupnya secara total kepada kita, maka kiranya kita juga harus memberikan seluruh hidup kita bagi kemuliaan-Nya. Ketaatan adalah totalitas pengabdian kepada Kristus, seperti Tuhan Yesus yang telah memberi teladan ketaatan yang sempurna. Demikianlah kita juga harus dipenuhi ketaatan total dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memampukan kita. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah yang kami sembah dalam kemuliaan-Mu, kami menyadari kelemahan kami ya Tuhan, karena ketidaktaatan kami padamu. Ampuni kami ya Bapa, dan layakkan kami untuk kami memiliki ketaatan total kepadamu. Terima kasih untuk sapaan firman-Mu hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.